Saudara-saudari terkasih, pada minggu biasa yang ke-6 ini kita mendengarkan bacaan Injil yang mana di dalamnya berisi tentang pengajaran moral, dan pengajaran moral itu sudah sejak perjanjian lama ketika Allah menjadi Allah orang Israel. Itulah hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Ada begitu banyak pesan dan aturan di dalam, sehingga kalau kita mendengar kata Taurat atau hukum Taurat, itu berisi tentang aturan-aturan, perintah, hukuman, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam keyakinan orang Yahudi, Taurat itu diberikan kepada orang Israel di Gunung Sinai pada waktu itu, suatu perjanjian di mana orang-orang Israel diangkat menjadi anak Allah, kepunyaan Allah. Itulah perjanjian, dan dalam perjanjian itu mereka harus mengikuti aturan yang ada dalam hukum Taurat. Taurat yang diberikan dalam perjanjian itu menjadi sumber yang memberikan kegembiraan, sukacita kepada orang-orang Israel, karena melalui hukum Taurat itu mereka sebagai milik Allah mengikuti, ada semacam cahaya pedoman bahwa kita sebagai pengikut Allah, milik Allah, cara hidup kita itu harus sesuai dengan hukum Taurat. Oleh karena itu seharusnya mereka mengalami kebahagiaan dan sukacita. Dikatakan kalau dalam Injil tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersumpah palsu, dan seterusnya. Itu yang diajarkan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Apakah Yesus datang mengubah hukum Taurat itu? Tidak. Hukum Taurat itu nilainya tinggi. Justru Yesus datang untuk kembali menyempurnakan. Kalau kita mau bahasakan ini seperti ex officio. Terserah dia mau tambahkan 1 atau 2 atau 3, itu yang dibawa oleh Yesus. Maka apa yang dikatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu Taurat dalam perjanjian lama yang disempurnakan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Orang yang marah saja harus dihukum. Tetapi harus dilihat marah ini karena apa. Kalau untuk dia marah karena memang sudah salah, diingatkan, masih berbuat salah, diingatkan lagi, ini sudah cocok dimarahi. Kalau sampai 3-4 kali ditegur. Tetapi kalau ketika orang yang diingatkan sudah dia salah, dia yang bikin kacau dan sebagainya, diingatkan malah marah, ini yang harus dihukum. Siapa yang hukum itu urusannya nanti dengan Tuhan. Paling minimal alam yang berbicara, paling tidak sisi psikologis manusia yang berbicara.
jangan bersinah. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi Yesus menambahkan, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Jadi ini yang disempurnakan oleh Yesus. Maka kalau orang Israel harus bersuka cita ketika mereka menerima hukum Taurat, karena menjadi arah pedoman hidup mereka sebagai pengikut Allah, maka kita sebagai pengikut Kristus di Perjanjian Baru tetap mengikuti hukum Taurat, apa yang telah disampaikan, dan dalam tradisi ajaran-ajaran gereja bahkan di keuskupan. Berbeda lagi situasi dan konteksnya, lalu masuk lagi di dalam paroki, maka ada kebijakan-kebijakan pastoral. Yang menjadi pertanyaan, apakah umat mengalami kebahagiaan, sukacita dengan ajaran-ajaran gereja yang telah ada, khususnya di paroki Santo Petrus Mamasa ini? Kalau kita mau merenungkan dan merefleksikan, harusnya kita bersukacita, harusnya kita bergembira, karena untuk mengikuti Kristus kita diberikan pedoman melalui ajaran-ajaran gereja, aturan-aturan, bahkan kebijakan yang ada di paroki. Kalau kita dengar tadi Mazmur, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah umat Allah, umat paroki Santo Petrus Mamasa yang hidup menurut kebijakan-kebijakan yang ada di keuskupan, khususnya yang ada di paroki. Apakah wajib kita ikuti? Iya, wajib. Karena saudara-saudari telah, bahkan kita semua telah menerima sakramen baptis. Kalau kita dengar bacaan pertama, kebijakan itu bisa kita ikuti, yang penting ada kemauan. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Maka saudara-saudari terkasih, ketika kita merenungkan dan merefleksikan lebih dalam kebijakan-kebijakan yang ada di paroki, khususnya yang sudah dibuat tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pastoral, kalau ada orang yang tidak bahagia dengan kebijakan-kebijakan itu, maka berefleksilah dan bertanyalah pada diri sendiri. Tidak mendapatkan jawabannya, carilah orang-orang yang dituakan, bijaksana, ketua stasi mungkin, pengantar mungkin, pengurus depas, atau pastor. Pintu selalu terbuka. Jadi mau datang jangan takut. Yang penting datanglah dengan baik-baik, maka kami akan menerima dengan baik-baik. Kalau datang dengan tidak baik, maka kami juga tidak akan menerima dengan baik. Supaya apa? Supaya ada jawaban kenapa saya tidak mengalami kebahagiaan, sukacita dengan kebijakan-kebijakan yang ada di paroki. Justru kebijakan itu harus membantu kita mengikuti Kristus, dan kebijakan itu harus membuat kita bahagia. Jangan sampai sebagai pengikut Kristus kita ini seperti robot yang hanya ikut-ikutan saja. Ibarat orang yang baru masuk
ke sekolah, guru baru masuk di sekolah, ketika ada kepala sekolah masuk, semuanya berdiri, dia juga ikut-ikut berdiri. Dia tidak tahu apa maknanya. Orang duduk, dia juga duduk. Maka semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan ini meneguhkan iman kita sebagai pengikut Kristus, bahwa melalui ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja, baik itu dari kitab suci, dari tradisi gereja, dan masuk dalam Keuskupan Agung Makassar dan kembali ke paroki berdasarkan situasi dan kondisinya, diambillah sebuah kebijakan di dalam paroki bersama Depas. Kiranya itu membantu orang untuk menjadi pengikut Kristus yang menjadi lebih baik, mendatangkan kebahagiaan. Kalau tidak mendatangkan kebahagiaan, mungkin ada yang salah pada diri Anda atau pada lingkungan yang ada di sekitar Anda, sehingga berhadapan dengan situasi seperti itu, belajarlah untuk rendah hati, sederhana, supaya Tuhan memandang saudara-saudari. Karena kebanyakan orang-orang yang tinggi hatinya sulit mengikuti aturan yang ada di dalam gereja. Karena menyamakan aturan yang ada di gereja sama dengan aturan di pemerintah, padahal berbeda. Maka butuh kerendahan hati untuk bertanyalah, supaya Anda mengetahui bahwa di dalam gereja itu seperti ini, dan seperti itu. Maka kalau datang ke gereja, carilah Tuhan, jangan cari yang lain. Oleh karena itu, pesan yang kedua, ketika kita mau mengalami kebahagiaan dengan kebijakan, mungkin kita tidak tahu, rendah hatilah untuk bertanya. Kalau kita dengar tadi dalam bacaan kedua, dalam kesederhanaan itu Tuhan memberkati mereka. Dan memang benar, orang yang tinggi hati itu selalu cari gara-gara, selalu bikin ulah, karena tidak pernah mau bertanya. Maka bagi saya sebagai kita semua sebagai pengikut Kristus, mau tua, muda, pastor, frater, kalau ada yang salah, jangan takut untuk diingatkan, jangan dilihat saja. Maka tadi hukum Taurat yang disempurnakan oleh Yesus, jangan kita juga mengingatkan jangan. Jadi mohon maaf kalau ada mungkin di sini kedudukannya di adat, di pemerintah, bahkan di paroki, kalau saya menegur, mengingatkan, sulit untuk diterima, mungkin ada yang salah dengan diri Anda, tinggi hati mungkin, tamak dan sebagainya. Maka dibutuhkan kesederhanaan supaya Anda bisa berubah. Begitupun juga ketika ada yang salah dari kami, ingatkanlah kami, supaya ketika ada yang salah dan sebagainya, itu kami terima. Kalau tidak terima, mungkin pastor atau frater ini juga tinggi hati. Maka sabda Tuhan yang kita dengarkan ini kiranya meneguhkan iman kita, supaya ajaran yang ada di dalam gereja Katolik memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kita. Dan kebahagiaan dan sukacita itu bisa kita alami dan kita terima ketika kita menyederhanakan hati kita, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati kita.